Trump membalikan keadaan Amerika Serikat melawan Iran dengan mengubah defisit 1 triliun dolar menjadi rencana pembaruan militer. Pada hari Senin, 11 Mei 2026 ini, Washington membahas sebuah tagihan yang bisa mencapai angka 1 triliun dolar ketika perang, amunisi, minyak, bunga, logistik, dan pengisian kembali stok ikut dihitung. Jawaban Trump adalah menggunakan kejutan tersebut untuk memperbarui kekuatan militer Amerika, mengisi kembali persenjataan, dan menyetujui anggaran sebesar 1,5 triliun dolar. Untuk menjaga Amerika Serikat tetap berada di puncak perang modern dan terus menempati posisi sebagai kekuatan militer terbesar di planet ini. Memperkuat pabrik-pabrik Amerika dan mencegah Iran, Tiongkok, atau Rusia melihat celah apapun dalam kekuatan militer Amerika. Pentagon telah memperkirakan biaya langsung perang melawan Iran hingga bulan April mencapai 25 miliar dolar. Terutama ketika logika Trump jelas. Amerika Serikat tidak bisa memasuki perang modern, menghabiskan rudal bernilai tinggi, mempertahankan pangkalan, melindungi sekutu, lalu pura-pura persediaan mereka tetap utuh. Krisis dengan Iran menunjukkan sebuah kebenaran yang tidak nyaman di dalam sistem militer Amerika sendiri. Kekuatan mereka tetap besar, tetapi sebagian dari strukturnya membutuhkan pembaruan mendesak. Amunisi mahal telah digunakan dengan sangat cepat. Rudal pencegat yang digunakan untuk mencegat ancaman perlu diisi kembali. Kapal, pesawat, sistem pertahanan, dan rantai industri mulai mendapat tekanan lebih besar. Kekurangan ini tidak muncul hanya karena Trump menyerang. Kekurangan itu muncul karena perang mengungkapkan betapa mahalnya menjaga mesin militer terbesar di dunia tetap siap untuk konflik secara bersamaan. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Tapi sekarang, Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves. Iran terlibat dalam krisis ini dengan mencoba melemahkan Amerika Serikat. Teheran mengandalkan tekanan regional, rudal, drone, milisi, dan ancaman ekonomi untuk mendorong Washington menanggung biaya yang tinggi. Rezim diktator Iran ingin mengubah setiap rudal Amerika yang ditembakkan menjadi tanda kelelahan. Setiap kenaikan harga minyak menjadi tekanan politik. Setiap perdebatan di Kongres menjadi keraguan tentang kekuatan Amerika. Trump membalikkan logika ini. Alih-alih membiarkan biaya perang dianggap sebagai kekalahan, dia menjadikan biaya tersebut sebagai bukti bahwa Amerika Serikat perlu mempersenjatai kembali, memproduksi lebih banyak, dan memperbarui superioritas militernya. Dan disinilah anggaran bersejarah sebesar 1,5 triliun dolar untuk pertahanan Amerika mulai berperan. Usulan untuk tahun fiskal 2027 mencakup kapal, pesawat, pertahanan anti-rudal, drone, kecerdasan buatan, perlindungan wilayah Amerika, dan pemulihan basis industri pertahanan. Reuters mencatat bahwa rencana tersebut mencakup sekitar 750 miliar dolar untuk kapal, jet, dan sistem Golden Dome selain bidang strategis lainnya. Perang melawan Iran menunjukkan bahwa sebuah kekuatan tidak menang hanya karena memiliki senjata canggih. Kekuatan menang karena mampu mengisi ulang amunisi, menjaga pabrik tetap beroperasi, mendukung sekutu, dan menakuti musuh bahkan setelah berminggu-minggu pertempuran. Pentagon mulai memperlakukan amunisi penting sebagai prioritas. Angkatan Laut ingin membeli 785 rudal Tomahawk tahun depan dan hampir 4.000 dalam 5 tahun ke depan. Sementara, Angkatan Darat meminta lebih dari 20 miliar dolar untuk membeli interseptor TH, WA, D, dan Patriot. Data ini menunjukkan besarnya perubahan tersebut. Washington tidak hanya membayar biaya perang, tetapi juga membangun kembali kemampuan untuk krisis berikutnya. Industri Amerika sudah mulai bergerak. Lockheed Martin telah menandatangani kesepakatan untuk meningkatkan produksi tahunan Interceptor dari sekitar 600 unit menjadi 2.000 unit per tahun. Sekarang tujuannya adalah meningkatkan kapasitas dalam skala yang jauh lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pasukan Amerika, sekutu, dan negara-negara mitra. Ini menunjukkan bahwa rencana Trump tidak hanya sebatas retorika. Ia menggerakkan pabrik, kontrak, dan produksi nyata. Perang modern dimenangkan pertama-tama di bidang industri. Iran bisa mengancam, meluncurkan drone, menekan jalur logistik, dan mencoba menguras anggaran Amerika. Tapi, jika Trump berhasil mengubah tekanan menjadi produksi, Teheran kehilangan keunggulan psikologisnya.
Setiap rudal yang digunakan melawan Iran menjadi alasan untuk memproduksi lebih banyak lagi. Setiap stok yang menipis menjadi alasan untuk memperluas kontrak. Setiap kritik terhadap biaya perang menjadi argumen untuk menunjukkan bahwa Amerika Serikat hampir membayar harga yang lebih mahal lagi jika terus menggunakan struktur lama, lambat, dan tidak memadai untuk fase baru persaingan global. Inilah langkah jitu dari Trump. Dia tidak hanya merespons Iran. Dia menggunakan Iran sebagai bukti nyata bahwa Amerika perlu memperbarui kekuatan militernya agar tetap menjadi kekuatan dominan. Diktatur Iran membayangkan bahwa mereka bisa melemahkan Washington, tapi efeknya bisa jadi sebaliknya. Amerika dengan lebih banyak amunisi, lebih banyak pabrik, lebih banyak pertahanan anti rudal, lebih banyak tekanan terhadap Teheran, dan lebih sedikit ketergantungan pada persediaan lama. Dampak ekonomi juga ikut diperhitungkan. Perang melawan Iran menekan harga minyak, meningkatkan kekhawatiran tentang bahan bakar, dan memperbesar perdebatan tentang inflasi. Washington Post mencatat bahwa Trump mengumumkan rencana untuk menangguhkan sementara pajak federal atas bensin di tengah kenaikan harga yang disebabkan oleh konflik dengan Iran. Langkah ini menunjukkan bahwa Gedung Putih berusaha mengatasi masalah ini dari dua sisi, meringankan beban keuangan warga Amerika dalam jangka pendek dan memperbarui pertahanan dalam jangka panjang. Sekarang, Kongres harus memutuskan apakah akan menerima pertahanan yang lebih kecil, lebih lambat, dan lebih rentan. Atau, apakah akan menyetujui pemulihan mesin militer yang mampu menghadapi ancaman secara bersamaan. Sejarah Amerika sudah pernah menunjukkan jalan ini. Pada tahun 80-an, Ronald Reagan menghadapi kritik keras ketika ia meningkatkan pengeluaran militer untuk melawan Uni Soviet. Argumen Reagan sangat sederhana. Paz pela força. Idenya adalah membangun kembali kekuatan militer Amerika, menekan Moskow, dan menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak akan menerima kekalahan dalam perlombaan strategis. Banyak orang menyebut hal itu sebagai pengeluaran berlebihan. Kemudian, tekanan itu menjadi bagian utama dari perubahan arah Amerika dalam Perang Dingin. Pelajaran itu berlaku untuk saat ini. Ketika seorang lawan percaya bahwa mereka bisa menang lewat pengurasan, jawabannya tidak boleh berupa keraguan-raguan. Jawabannya harus berupa keunggulan. Trump memandang Iran dengan logika yang sama. Jika Teheran mencoba membuat perang menjadi mahal, Washington harus membuat ancaman berikutnya mustahil untuk diimbangi. Negara-negara lain juga memahami aturan ini. Polandia menghadapi ancaman Rusia mulai memperkuat pertahanannya dengan tegas dan menandatangani perjanjian yang terkait dengan pendanaan Eropa untuk meningkatkan pengeluaran militer. Jepang yang mendapat tekanan dari Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik terus meningkatkan postur militernya dan lebih sering berlatih bersama sekutu-sekutunya. Israel yang dikelilingi oleh kelompok bersenjata yang didukung oleh Iran menjaga kesiapsiagaan terus-menerus pertahanan udara dan intelijen sebagai syarat untuk bertahan hidup. Negara-negara tersebut tidak menganggap persenjataan ulang sebagai kemewahan ketika ancaman meningkat. Mereka menganggapnya sebagai jaminan keberadaan. Amerika Serikat, sebagai kekuatan militer terbesar di dunia, tidak bisa bertindak dengan keseriusan yang lebih rendah daripada sekutu-sekutunya sendiri. Dengan anggaran yang lebih besar, pabrik-pabrik yang dipercepat, interseptor yang sedang diproduksi, dan persediaan yang telah diisi kembali, tekanan kembali diarahkan kepada rezim Iran. Kediktatoran mungkin berhasil meningkatkan biaya krisis, tetapi juga membantu Trump membuktikan bahwa Amerika perlu memperbarui kekuatan militernya sebelum musuh yang lebih besar mencoba permainan yang sama. Langkah selanjutnya ada di tangan Washington. Pentagon akan mendorong kontrak-kontrak, Gedung Putih akan membela pemulihan, Kongres akan membahas beban anggaran. Industri pertahanan akan berlomba untuk mengirimkan lebih banyak amunisi dan sistem. Dan Iran akan mengamati konsekuensi berbahaya bagi rencana mereka sendiri. Upaya untuk melemahkan Amerika Serikat mungkin justru telah mempercepat fase baru kekuatan Amerika. Trump mengambil alih kekacauan itu, mengubah makna krisis, dan menempatkan mesin militer Amerika Serikat ke jalur pembaruan. Saya Milson Alves News, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.